Ibu. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Waktu Yesus bergantung di salib, dekat salib itu berdiri ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan para murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Yesus, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu wadah penuh anggur asam. Maka mereka mencelupkan bunga karang dalam anggur asam itu, mencucukkannya pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Karya Yesus dalam misi penyelamatan tidak lepas dari penyertaan dan dukungan penuh dari Bunda Maria, ibunya. Sejak kelahiran hingga wafatnya, Bunda Maria selalu berada di sisi Yesus. Itulah peran seorang ibu. Di dunia ini tidak ada seorang ibu yang tidak peduli terhadap anaknya. Apakah anaknya bandel, penurut, pintar, atau bahkan terkenal karena kejahatannya, tetaplah itu adalah anaknya. Ada cerita tentang tetangga saya. Satu keluarga mempunyai 7 anak. Salah seorang anaknya Down syndrome. Zaman dahulu, mempunyai anak seperti ini merupakan aib. Maka anaknya ditaruh di kamar saja, tanpa konsultasi dokter. Seiring berjalannya waktu, saudara-saudaranya mulai berkeluarga dan terpisah, dan ayahnya meninggal. Sedangkan si ibu terkena penyakit dan harus bypass usus untuk membuang kotoran secara langsung menggunakan disposal bag khusus. Walaupun sambil menenteng disposal bag selama hampir 20 tahun, si ibu menjalani kehidupan dengan baik. Ia memasak dan merawat anaknya yang seperti bayi.
juga selalu mendoakan kehidupan keluarga anak-anaknya yang tinggal jauh dari rumahnya. Ketika pandemi COVID, anaknya berpulang. Kondisi kesehatan si ibu pun menurun dan pada akhirnya ikut berpulang. Dari cerita di atas, kita bisa melihat bagaimana perjuangan seorang ibu terhadap anaknya yang berkebutuhan khusus. Sebenarnya ibu tersebut juga membutuhkan perhatian, tetapi seorang ibu tetaplah ibu yang selalu mendampingi anaknya hingga akhir hayatnya. Begitu juga dengan bacaan Injil hari ini, di mana dikisahkan Bunda Maria selalu mendampingi Yesus dan mengikuti kemanapun Yesus berkarya. Walau hati hancur melihat anaknya dihina dan difitnah, bahkan hingga wafat di salib, Bunda terus memberikan kabar sukacita tentang keselamatan kekal sesuai perannya sebagai Bunda Gereja. Oleh sebab itu, marilah kita mengikuti teladan Bunda Maria yang tidak hanya fokus pada putranya saja, tetapi lebih pada kepentingan sesama. Mulailah dari hal yang kecil, mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi bermakna bagi gereja. Marilah berdoa. Allah Bapa di dalam surga, syukur atas kasih-Mu kepada kami yang telah memberikan Bunda Maria sebagai ibu yang penuh kasih. Jadikanlah kami sebagai pengikut teladannya dalam mendampingi anak-anak dan kehidupan menggereja.